Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Dan tema kali ini aku akan mengambil tentang kondisi dia pada hari ini. Mau dia mantan, pasangan, ataupun siapapun, boleh kalian fokuskan siapa dia dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Queen of Cup, Queen of Cup, Ten of One, Ace of Cup, Queen of Swords, okay, the Moon. Ya, aku lihat di sini dia memang orangnya agak childish ya, atau memang childish bukan agak lagi childish, tapi di sini dia aku lihat orang yang pekerja keras, punya semangat juang, semangat bekerja yang kayak kuat gitu ya, pantang menyerah. Orangnya juga di sini tidak mau dilihat lemah, tidak mau terlihat bergantung pada seseorang. Mau dia laki ataupun perempuan, dia tetap orang yang bekerja keras di sini. Dan aku rasa saat ini dia tuh ya masih merasa uh, bahwa dia menyesal gitu ya, menyesal atas apa tindakan dia yang pernah dia perbuat ya. Mungkin ini terhadap kamu ya, terhadap kamu ada tindakan yang dia ambil dan itu menurut dia ceroboh dan membuat kamu pergi darinya ya, atau dia yang justru malah membuat hubungan dia dengan kamu jadi renggang bahkan berpisah. Jadi ada sesuatu yang dia putuskan sendiri dan itu dia sesali gitu ya, apapun itu keputusannya ya, intinya keputusan itu ternyata eh, memiliki dampak yang cukup besar untuknya, dan dia karena ego dari dia saat mengambil keputusan itu ya, jadi dia menyesal, sangat 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 menyesal kayak gitu. Tapi di sini dia eh, menampakkan bahwa dia itu kayak I'm fine gitu, I'm fine, dan dia tetap tegar, tetap apa ya, like a king gitu, tetap berwibawa, tetap terlihat bijaksana, tapi sebenarnya dia itu menyesali tindakan dia, apa yang telah dia ambil, ada suatu keputusan yang telah dia ambil itu yang membuat dia merasa menyesal. Ya, aku lihat di sini dia itu kelelahan ya, kelelahan, keteteran. Em, dia itu gini, dalam pekerjaannya, aku rasa dia memang mengambil banyak resiko, banyak tanggung jawab yang dia ambil, dan itu membuat dia sulit untuk bergerak, ya, bergerak bebas. Jadi semua dia kerjain gitu, ya, semua tanggung jawab dia yang handle. Jadi eh dia merasa kalau dia sudah lelah, dia butuh bantuan, dia butuh cepat-cepat berakhir gitu ya, kondisi ini. Tapi
kayaknya dia masih ego gitu ya, masih ego untuk meminta bantuan pada orang lain. Jadi dia di sini merasa kayak lelah, berat, kayak gitu, kayak capek. Hmm, intinya dia tertekan ya, dia merasa tidak sejahtera gitu di dalam dirinya ya. Dan mungkin dia juga sedang stres ya, atau mungkin sedang sakit, flu atau apa, sakit kepala seperti itu. Intinya di diri dia itu sedang tidak baik-baik aja, ya mungkin itu tadi sakit ataupun stres gitu ya karena pekerjaan. Tapi ya memang orangnya cukup apa ya? Kalau dibilang sombong mungkin, tapi lebih ke kayak ingin menghandle semuanya sendiri kayak gitu, nggak mau minta bantuan. Akhirnya ya badan dia sendiri yang kesakitan, dia sendiri yang apa lelah kayak gitu. Maka dari itu aku rasa sih dia di sini sebenarnya butuh bantuan banget. Hanya saja ego dia yang tinggi untuk meminta bantuan. Oke, ya. Dan aku rasa di sini memang dia itu ingin menstabilkan finansial dan ingin mendapatkan kehidupan romansa yang baik gitu ya. Makanya di sini dia berjuang sendiri. Dia tidak mau meminta bantuan orang lain, jadi dia menghandle pekerjaan kehidupan dia sendiri kayak gitu. Padahal ini menyakiti dia sendiri kan. Tapi ya inilah cara dia, menurut dia, bahwa kalau dia bisa menyibukkan diri, mungkin dia akan melupakan rasa sakit yang pernah dia rasakan di hubungannya di masa lalu. Dan dengan bekerja keras, dia berpikir bahwa finansial dia akan menjadi lebih baik gitu ya, akan memiliki keberlimpahan secara materi gitu. Jadi dia di sini ya hanya berfokus secara keduniawian aja gitu ya, tentang materi, uang kayak gitu ya. Karena di sini dia ingin secara materi dia mapan, dan nantinya ketika dia sudah mapan, dia merasa bahwa akan ada kok cinta yang harmoni untuk dia. Nah, padahal karena Ace of Cup ini terbalik, jadi sebaiknya sih orang ini tuh hmm, harus yakin dulu sih pada diri dia ya. Sebenarnya di dalam diri dia itu ada ketidakyakinan, ya ketidakyakinan. Makanya dia mencoba untuk terus-terus mengejor apa tuh? Terus-terus bekerja terlalu over gitu ya, terlalu over eh, dengan kehidupan dia sekarang, dengan pekerjaan dia sekarang ini, yang bahwa dia memiliki apa pemikiran seperti itu tadi ya, bahwa kalau dia kerja keras dia akan menghasilkan uang yang banyak agar dia tidak ditolak oleh seseorang, atau agar dia bisa dipandang oleh seseorang, agar dia bisa mendapatkan seseorang yang dia inginkan seperti itu. Jadi karena ada keraguan dan ketidakyakinan diri dia itu yang membuat dia memaksakan kehendak dia gitu, memaksakan diri dia hingga dia merasa sakit sendiri kayak gitu. Jadi sebaiknya hmm, yakinkan diri dia dulu ya sebelum dia bertindak gitu. Kalau dia terus-terusan seperti ini, dia akan terus-terusan merasa sakit, terus-terusan merasa tertekan kayak gitu, merasa apa ya? Hmm, ya menyakiti dia sendiri kayak gitu, merasa lelah, merasa banyak beban kayak gitu ya. Ya, dan aku rasa memang orang ini belum bisa memaafkan masa lalunya ya, entah itu hubungan romansa dia di masa lalu, entah dengan keadaan dia di masa lalu. Intinya dia punya trauma masa lalu yang belum bisa tersembuhkan di dalam dirinya, sehingganya dia kayak memiliki dendam ya, memiliki rasa marah di dalam dirinya, sehingganya dia membuat diri dia bekerja terlalu keras gitu ya untuk menstabilkan lagi keinginan dia, materi dia, kehidupan romansa dia. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa tidak semudah itu
dia akan terjatuh gitu. Dia berpikirnya seperti itu, tapi dengan cara dia mengorbankan diri dia sendiri hingga merasa lelah, hingga merasa capek, hingga merasa tersakiti seperti itu karena dia memang belum bisa memaafkan masa lalu. Dan aku rasa di sini memang dia orang yang eh mungkin lebih tua dari kamu ya. Mungkin dia lebih tua dari kamu dan eh kalau dia perempuan ya mungkin bisa dibilang dia mandul mungkin ya. eh dan memiliki sifat yang keras, memiliki sifat yang kejam, memiliki sifat yang pemarah kayak gitu kalau dia perempuan ya. Tapi kalau laki-laki aku rasa di sini dia itu ada sifat pendendam juga sih. Pendam terus obsesif gitu ya. Ya, dan bisa jadi dia ini orangnya juga pembohong, pintar memanipulasi keadaan, kemudian orangnya tuh pelin-pelan, ya, mudah berubah-ubah, dan mungkin dia ini janda atau duda seperti itu, atau mungkin sudah pernah menikah. Hmm, ya, dia memang agak terlihat kasar, jahat kayak gitu ya untuk orang di sekitarnya kayak gitu. Apalagi ketika dia masih memiliki trauma ini gitu, masih memiliki rasa sakit ini, ya dia akan menunjukkan apa ya sifat amarahnya kayak gitu loh. Oke, aku bilang dia tadi manipulatif kan, ya. Memang dia mencoba untuk memanipulasi perasaannya bahwa dia akan baik-baik aja, ya dia akan tidak akan merasa tersakiti oleh peristiwa-peristiwa yang kemarin di masa lalu dia gitu. Ya dia ingin menutupi kayak gitu ya, tapi bukan mengobati, ya bukan menerima, tapi dia ingin menutupi, dia ingin mendenial gitu ya, mendenial perasaan dia, rasa sakit dia tidak mau terlihat lemah gitu, jadi dia tutup-tutupi. Oke, mungkin ini akan berhasil ya, tapi itu hanya sebentar, hanya sementara, dan ada masanya nanti ini akan apa mencuat gitu ya, mencuat akan lebih menyakitkan lagi gitu, akan timbul kembali rasa sakit ini kayak gitu. Jadi aku ngerasa bahwa memang dia orang yang pintar sekali eh, menutup-nutupi ya, memanipulasi ya, orang yang suka memakai topeng gitu ya. Tapi bagaimana lagi, ini memang aku rasa sifat dia memang sulit untuk dirubah kayak gitu sih. Jadi itu ya kondisi orang ini, dia masih memiliki rasa marah, dendam gitu ya karena peristiwa di masa lalunya, tapi ya dia tetap menutupinya bahwa dia baik-baik saja dengan cara bekerja keras agar dia lebih terlihat mapan seperti itu, agar dia merasa tidak direndahkan seperti itu. Dan orangnya memang childish, masih punya banyak trauma, masih punya banyak rasa sakit ya. Mungkin bisa jadi juga dia ini sebenarnya orang yang banyak beban ya. Entah dia ini menanggung beban kehidupan keluarganya, entah apapun itu ya, entah dia memiliki hutang ya. Intinya dia memiliki beban yang cukup berat di dalam hidupnya. Oke, aku rasa itu aja cukup. Dan untuk zodiak yang berdilin dengan pembacaan ini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Sorry. Cancer, Scorpio, dan Pisces, sorry ya. Eh, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, itu aja ya. Dan energi yang paling kuat di sini ada Pisces. Oke, oke. Dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.